Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer yang telah menginput datanya melalui aplikasi penataan honorer atau non-ASN di BKN. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah ditemukan oleh beberapa pejabat daerah bahwa data honorer non-ASN semakin banyak yang tereliminasi karena tidak memenuhi syarat. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, demikian juga dengan Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah Kabupaten Jember merespon dugaan praktek manipulasi data pengangkatan pegawai non-ASN. Sementara ini baru 1.670 orang yang terbuang dari daftar abdi negara dengan kode THK2 dan non-THK2 tersebut. Ingat Bapak Ibu ya, ini baru 1.670 yang sudah terbuang. Jumlah eliminasi berdasarkan rilis resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Jember yang menyebut pegawai non-ASN semula 9.690 orang, kemudian berkurang menjadi 8.020 orang. Jadi luar biasa pengurangannya Bapak Ibu karena mungkin penemuan data yang tidak sesuai. Kepala BKPSDM Jember, Suko Winarno, menjelaskan, pengurangan pegawai non-ASN merujuk dari hasil verifikasi dan validasi data aparatur sekaligus sanggahan atau pengaduan masyarakat dalam 2 kali proses uji publik. Keputusan eliminasi terhadap 1.670 orang bukan hanya mengacu ketentuan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN yang melarang pengangkatan non-ASN untuk tugas sopir, satpam, dan tenaga kebersihan. Menurut Suko, eliminasi tersebut juga berasal dari temuan yang mengarah ke terjadinya praktek pelanggaran prosedur maupun ketentuan syarat pengangkatan pegawai non-ASN. Temuan atas dugaan pelanggaran pada akhirnya membuat sejumlah pegawai mengundurkan diri. Pernyataan mundur sebagai langkah logis daripada mereka kelak bermasalah dengan hukum. Ya, seperti itu ada sejumlah orang yang mengundurkan diri. Kami menyampaikan ke mereka, mumpung ada kesempatan akui data sebenarnya. Jika ada yang tidak masuk kriteria, segera diperiksa kembali. Ini beber Suko pada hari Minggu 23 Oktober 2022, 2 hari yang lalu. Penindakan untuk penghapusan atau menghapus pegawai non-ASN belum sepenuhnya berhenti. Jika ternyata di belakang hari masih saja ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan eliminasi susulan oleh BKPSDM. Ini tidak benar-benar final karena mungkin ada lagi yang tidak sesuai, bisa dibatalkan. Pengaduan masyarakat bisa langsung ke BKPSDM lewat surat, kemudian kami akan tindak lanjuti, ujarnya. Koordinator Government Corruption Watch, GCW, Andi Sungkono, ragu BKPSDM bertindak serius dalam memvalidasi pegawai non-ASN. Sebab temuan GCW saat menganalisa data uji publik tahap 1 terdapat pegawai non-ASN sebanyak 2.458 orang yang diduga kuat memanipulasi waktu penerbitan surat keputusan atau SK pengangkatan. Andi mengungkapkan sebanyak 2.458 orang itu mengklaim masa kerjanya 1 tahun 0 bulan dengan dasar mendapat SK pengangkatan antara Desember 2020 sampai Maret 2021. Jelas tidak dapat dibenarkan ada SK terbit untuk pegawai baru di rentang waktu tersebut. Karena ketika itu Jember sedang pilkada sampai masa transisi untuk penggantian kepala daerah. Jember juga belum punya Perda APBD sampai Mei 2021, ulasnya pada hari Minggu 23 Oktober 2022. GCW menuntut penjatuhan sanksi terhadap seluruh pejabat yang terlibat memanipulasi penerbitan SK. Bahkan dikembangkan pada pengusutan kemungkinan besar ada keterlibatan politisi di dalam pengangkatan pegawai non-ASN tersebut.
Sangat terasa nuansa kolusi pejabat dengan politisi atau orang berpengaruh. Indikasinya, SK dimanipulasi, informasi uji publik tidak transparan, dan DPRD diam saja awalnya. DPRD belakangan bersuara setelah banyak tekanan publik. Itu pun suaranya masih setengah hati dan sumir, kritik Andi. Memang kalangan DPRD baru mulai menunjukkan reaksi setelah berselang lama masalah pegawai non-ASN bergulir, menggelinding menjadi problem sosial. Sebagian dari 7 fraksi di DPRD turut menyoal kaitan masalah itu saat sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu. Sehari berikutnya, Bupati Jember Hendy Siswanto menegaskan dirinya membentuk tim untuk menelusuri akar persoalan pegawai non-ASN. Apabila memperoleh bukti pelanggaran oleh pejabat, maka dia akan menjatuhkan sanksi. Terkait pendataan non-ASN dalam lingkup OPD akan dilakukan proses verbal oleh tim gabungan BKPSDM, Inspektorat Bagian Hukum, dan OPD terkait. Ini sudah dilakukan proses pemeriksaan dan akan ada tindakan sanksi tegas sesuai regulasi, ucap Hendy. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, baru satu sumber data itu salah satu dari kabupaten kota yaitu Jember, yang mana sudah banyak menemukan data yang dimanipulasi ya oleh para honorer pada saat penginputan data melalui aplikasi pendataan honorer atau non-ASN di BKN. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu, silakan cek datanya di masing-masing daerah ya. Apakah sudah pasti benar atau tidak? Jika mungkin sudah benar, maka itu tidak jadi persoalan. Dan jika mungkin ada data yang dikhawatirkan, silakan sampaikan ya pada instansi yang bersangkutan bahwa data Anda atau data Bapak Ibu perlu perbaikan atau perlu ya ditarik kembali kalau memang tidak sesuai. Karena ketidaksesuaian data ini ada konsekuensi hukumnya. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat bahwa ini masih satu sumber informasi, yaitu satu sumber informasi daerah atau kabupaten kota, dan belum tentu bagaimana dengan daerah yang lain. Mudah-mudahan daerah yang lain tidak tersangkut masalah pendataan honorer non-ASN ini. Semoga bermanfaat. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.